Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Yoga di channel Info Pendaki. Di video kali ini kita lagi ada di segmen traveling. Jadi malam ini kita lagi prepare buat pendakian ke Gunung Kuta. Nah, sekarang itu tanggal 16 Agustus 2021. Rencananya besok pagi kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih di atas puncak Kuta untuk memperingati HUT RI yang ke-76. Dan sekarang gua berangkat dengan beberapa tim gua. Ayo, kita masuk. Nah, ini ada, kenalin dong, namanya siapa? Diki bang. Ini ada Diki, salah satu tim dari Info Pendaki. Terus juga ada, oh iya, ini juga kita gabung sama beberapa pendaki, komunitas pendaki ya dari Bekasi. Dan kita mau berangkat bareng nih, biar rame juga di jalannya. Soalnya kita berangkat sekarang jam berapa? Jam 11.15. Jam 11, jadi sebetulnya kita harusnya berangkat dari sore, cuman karena ada beberapa kesibukan, ada yang kerja juga, akhirnya kita berangkat lebih malam dong, ya kan? Nah ini sekarang gue mau kenalin nih, lu kenalin ini dah. Hai semua, perkenalkan nama saya Adi Pambudi, biasa dipanggil Tio. Tio, satu lagi. Nama saya Esti dari Kemayoran. Ya, halo, saya dengan Helen dari Kemayoran juga. Oh dari Kemayoran? Ternyata dari Kemayoran, dia ngakunya pendaki Bekasi tapi nggak tahu dari Kemayoran. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Kita mau coba prepare berangkat, jadi jangan kemana-mana, pantangin terus videonya. Nanti besok kita bakalan ngelakuin kegiatan pengibaran bendera, oke? Yuk. Jadi sempat kita beberapa tim kita juga sempat turun sampai bantu dorong karena emang posisinya jalan tanjakan, udah gitu memang kondisinya kurang bagus juga, jadi kalaupun kuat bannya pasti slip. Jadi kita mau prepare dulu, nanti habis ini kita langsung ke base camp. Oke, jadi kita lagi simaksi di base camp. Jadi sebetulnya base campnya di atas nih, kira-kira 2 rumah dari sini, cuman karena kondisinya malam ini cukup banyak itu. Sekarang kita sampai base camp itu sekitar jam 3 lewat, hampir setengah 4 lah. Karena tadi kita sempat trouble di jalan ya, jadi kondisi jalannya yang emang kita kesulitan buat naik. Nah akhirnya kita baru sampai sekarang. Nah ini kita diajak ke base camp. Nah informasinya dari target berapa kan targetnya? 1050 ya. Oh bukan, target pesertanya. Sekitar 250. Jadi sekarang peserta yang udah masuk nih sekitar 250 orang. Nah nanti kita naik bakalan ditemenin sama Kang siapa? Kang Heri. Kang Heri. Ya. Jadi Kang Heri ini salah satu porter di sini. Dan buat lo semua yang baru, misalkan baru pertama ke sini dan mau ngecek perjalanannya karena yang belum pernah, nanti bisa dibantu sama Kang Heri. Ada nomor handphonenya Kang? Ada. Nanti kita lampirin ya nomor handphonenya Kang Heri. Jadi nanti kalau emang ada yang mau ke sini bisa dikontak Kang Heri. Nanti diantar langsung sampai puncak Puan apa ya Kang? Iya. Jadi sebelum kita jalan nih, kita lagi coba isi simaksi nih. Coba lihat dong. Ini Oh, sorry. iya. Nah ini ada salah satu form pendaftaran ya. Form ini tuh berlaku pada saat momen ini doang atau setiap pendakian? Setiap pendakian. Oh, setiap pendakian. Jadi setiap kali ada yang mau mendaki itu harus ngisi formulir. Seperti biasalah standar simaksi di pegunungan ya. Iya. Jadi termasuk di sini kolomnya ada nama komunitas, terus juga nomor handphone, alamat dan segala macam lah. Nah, terus untuk biaya pendakiannya nih Kang, berapa Kang kalau untuk umum biasanya? Kalau untuk umum satu orangnya kenanya 20.000. Oke, jadi masuknya kategori lumayan murah lah ya. Yang biasa Kalau di Taman Nasional udah sekitar 40-50, ini masih 20.000. Iya, di parkir motornya 10.000. Oke. Jadi totalnya itu kenanya itu
Kalau di motor itu 2 orang itu kenanya biayanya 50.000. Oh gitu. Jadi untuk 2 orang satu motor itu per satu hari Kang? Iya, Per satu hari malam lah gitu. per satu malam ya. Jadi Iya. untuk 2 motor satu orang, untuk satu motor 2 orang per malamnya itu kena 50.000. Jadi nanti motornya dijamin aman lah ya. Di sini ada Aman-aman. banyak warga, terus ada beberapa porter juga yang standby di sini gitu kan. Jadi buat karena ini kategori gunung baru ya Kang ya? Baru nggak sih? Baru Baru berapa lama sih? 2 tahun. 2 tahun. Jadi memang masih banyak yang belum tahu ya. Ini tahu posisinya itu kalau kita ngecek map itu hampir di sekitaran Gunung Batu ya Kang, betul nggak? Iya, benar. Masih hampir satu area di Gunung Batu, satu arah lah, satu jalur. Nah cuman posisinya mungkin agak ke dalam kali ya, Ke dalam ya, ke dalam lagi. Jadi termasuk kategori gunung yang baru dikomersilkan sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, kita juga dari Info Pendaki baru kali ini ke sini dan barusan kita diantar sama Kang Heri dan ditawarkan buat diantar sampai atas. Oke lah, nggak masalah lah ya. Jadi sementara itu kita mau ngisi pom dulu nih. Nanti kalau pada saat perjalanannya baru nanti kita lihat gimana treknya, apakah bisa dikategorikan mudah, sedang atau berat. Sebelum kita berangkat, udah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya. Nah, ini totalnya ada berapa pos nih Kang sampai ke puncak? Sampai ke puncak. Totalnya ada 3 pos. Terus untuk kondisi air nih, karena kan air kan penting banget nih pada Iya. saat kita naiknya. Kira-kira ada di mana? Untuk kondisi air adanya di area Wanapa. Mana Pak? Itu berarti udah di puncaknya? Belum. Oh, belum. Itu belum. Itu di area pengkeman itu. Ini kita di jalur trek awal itu kita nanti bakalan ketemu pertigaan ya. Jadi nanti untuk yang ke kanan nih bisa teman-teman semua lihat nih. Ini arah ke mana Kang? Ke Air terjun Mariuk. Air terjun Mariuk. Jadi kalau buat yang mau mendaki itu masuknya ke Gapura sini. Gapura kecil ke Gapura kecil. Treknya dari base camp itu sekitar 15 menitan lah. Jadi nanti kita arahnya ke sini, nanti nggak jauh dari sini sekitar 10 menit atau 15 menit ketemu pos 1. Kita udah di pos 1. Nah, di pos 1 juga ada percabangan lagi, ada persimpangan lagi. Bisa lo lihat semua nih. Jadi untuk yang ke arah ke kiri itu arah puncak, tapi memang bukan diperuntukkan buat umum. Jadi kalau buat yang mau ke puncak Wanapa itu jalurnya ke kanan. Dan coba sini. Ini jalurnya lumayan ekstrim loh. Ini gua senterin ya. Tuh. Jadi kita sempat nyebrang apa ya, semacam sungai kecil, terus nanti treknya langsung naik. Mungkin bisa cramling ya, bisa pakai bantu tangan ya. Iya, bisa. Gitu ya. Oke, jadi buat pemula juga bukan sebatas pemula, tapi lumayan jalurnya di sini. Nanti kita lihat lagi gimana trek sampai ke pos 2. Oke. Kita baru sampai pos 2. Jadi tadi dari pos 1 kita nyebrang kali, kemudian naik. Nah, treknya udah mulai naik tuh. Untuk kemiringannya sekitar 30 sampai 35 derajat. Nah, dari situ lepas kita naik trek yang lumayan menguras tenaga juga, kita bakal ketemu pohon kopi nih, kopi robusta. Nah, di situ setelah lewat dari perkebunan kopi masuk ke perkebunan singkong. Jadi tadi sempat banyak juga tuh sekitar hampir 30-40 meter lah. Itu perkebunan singkong. Nah, setelah dari situ kita naik lagi, kemudian sekarang kita sampai di pos 2. Tadi kita start itu sekitar jam 4 kurang 10 ya? Iya. Jam sekitar jam 4 kurang 10, sekarang jam setengah 5-an. Belum sampai 1 jam, tapi sudah terasa lelah banget. Di Capek. sini kita masih ada 1 pos lagi. Nah, rencananya kita bakalan ngecamp di pos 3. Ini barusan gua cek untuk posisi ketinggiannya ya. Kelihatan nggak nih?
Ini ada di pos 2 ini ketinggiannya sekitar 850 meter ya. 850 meter di bawah permukaan laut. Oke, kita ada di pos mata air nih. Jadi satu-satunya mata air kan gitu. Iya, benar. Jadi posisinya itu sebelum pos 3. Jadi kalau lu semua lagi sebelum naik ke pos 3 itu kosong, baiknya emang diisi dulu di sini. Dan ini ada teman-teman juga nih yang lagi ngisi air. Dan kalau lu boleh lihat nih, sini deh. Ini airnya bening banget ya. Bening ya. Dan lumayan dingin. Enak sih. Terus ini sengaja dibuat gini karena emang supaya kondisi pada saat mengambil airnya itu gampang. Nah, di samping sebelah depannya sana itu juga ada MCK tuh, ada toilet umum ya kan? Ya, toilet umum. Kemudian di sampingnya nih, coba kena nggak? Dagingnya apa? Nah, ini ada pesawahan nih. Nih, ini ada sawah luas banget tuh. Pimpinan, ayo ambil alih. Iya. Kemana? Pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Bendera siap. Mana? Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tadi kita udah lihat ya bareng-bareng, jadi ada banyak banget kegiatan yang dilaksanain di puncak Wanapa ini. Dan juga banyak banget kegiatan positif, ada perlombaan, terus juga tadi juga berlangsungnya pengibaran bendera merah putih juga berlangsung dengan hikmat dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Nah, tadi pas gue lagi jalan-jalan sedikit nih, tiba-tiba gue lihat ada salah satu tim dari salah satu channel pendaki juga nih.
Nah, buat lu yang sering mantengin channel pendaki, mungkin lu udah nggak asing lagi sama channelnya. Nama channelnya Kisah Pendaki. Nah, gua sekarang udah lagi sama salah satu dari timnya yang kebetulan dia lagi hunting juga nih Bang ya. Jadi yang sebelumnya Bang, siapa Bang? WP. Bang WP itu seringnya di belakang layar, kali ini kita munculin di depan layar nih. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih, kira-kira gimana pendapat dari Bang WP ini terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan sekarang. Karena yang kita tahu, Kisah Pendaki itu dominan di kisah-kisah mistis ya Bang ya. Iya. Nah, sekarang ngambil dari event HUT RI Kemerdekaan. Oke, langsung aja kita tanya sama Bang WP. Gimana Bang? Dari hasil yang kita lihat tadi nih, oh ya sebelumnya gue mau tanya dulu, naik kapan? Tadi malam? Tadi malam kita sampai jam 1:30. Oh, 1:30, jadi lumayan malam juga ya. Nah, sekarang gue mau tanya nih Bang, dengan dilaksanakannya kegiatan ini kira-kira menurut lu gimana nih? Ada dampak atau ada impact yang mempengaruhi nggak sih buat generasi muda sekarang? Kalau kegiatan yang tadi kita lakuin ya, bareng-bareng nih kita pengibaran bendera gitu kan. Ini kan biasanya kita cuma dilakuin di sekolah-sekolah gitu. Iya, betul. Mungkin ke pemerintahan juga upacara. Kenapa kita enggak sih pendaki itu kita ikut memperingati kemerdekaan ya kan? Kita kan main di alam nih ya. Ini juga berkat mungkin pahlawan-pahlawan kita yang udah mendahului kita buat memerdekakan negara kita gitu kan. Alangkah baiknya kita juga ikut berdoa buat para pahlawan dengan cara kita upacara kayak gini sih gitu kan. Jadi emang prinsipnya upacara itu nggak mesti harus di sekolah ya, dan nggak mesti harus di tempat yang formal. Intinya apa yang kita jalankan itu maknanya kita dapat ya Bang ya. Mau itu tempatnya di gunung, di danau, atau mungkin di tempat lain juga, seenggaknya ini juga bisa meningkatkan jiwa nasionalisme juga ya buat generasi muda ya. Jadi kita juga sebagai para penghobi mendaki nih, nggak cuman sekedar menikmati alam aja ya. Jadi di samping itu juga kita harus mensyukuri bahwa tanpa adanya jasa para pahlawan kita juga kita nggak bakalan sebebas ini ya kan. Kita bisa naik ke gunung mana aja, tentunya dengan aturan-aturan yang ditetapkan gitu kan. Nah, terus satu lagi Bang, kira-kira harapan lo nih dengan kegiatan ini, apa sih yang jadi harapan kedepannya setelah dilaksanakannya kegiatan ini? Palingan kalau setelah kita upacara kayak gini bareng-bareng, terutama ke ini ya, kalangan pendaki gitu kan, mungkin lebih memperkuat rasa nasionalisme kita nih terhadap negeri kita gitu kan. Apalagi kita suka banget dengan alam, ini termasuk kan dari bagian negeri kita nih. Betul. Negeri kita tuh kayaknya indah banget gitu kan. Sayang kalau nggak dinikmatin. Sayang kalau nggak dinikmatin, apalagi kalau nggak kita syukur itu kayaknya sayang banget gitu kan. Nah, kalau dengan cara kayak gini itu udah positif banget sebenarnya. Nggak mesti kita cuma datang ke atas, ke gunung camping gitu kan. Turun lagi, foto-foto, kayaknya udah biasa gitu kan. Kalau upacara kayak gini kan jarang nih, mungkin banyak pendaki yang naik, tapi belum tentu mau ikutan gitu kan. Iya betul. Mungkin bisa buat teman-teman yang sekiranya saat naik itu di 17 Agustus dan di situ ada upacara, ya kita lah rame-rame kita join bareng-bareng gitu kan, ikutin upacara itu. Paling gitu aja sih Bang. Ya, jadi intinya dengan dilaksanakan kegiatan ini pastinya ini bawa dampak yang hampir semuanya positif ya Bang ya, buat generasi muda. Jadi selain juga menambah kekompakan kita, terus juga ngejaga solidaritas, terus juga plusnya ini di pendakian ini kita meningkatkan jiwa nasionalis. Jadi mungkin itu aja nih sementara kita pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti di next event kita bisa ketemu lagi ya Bang ya. Siap. Nanti kita bisa collab lagi. Dan kapan-kapan kita boleh main dong? Boleh main basecamp. Oke, kita di Bekasi, di Bintara gitu. Oh Bintara, ternyata kita di Tambun Bang. Jadi kapan-kapan nanti kita bisa main sowan ke sana lah. Kita biasanya malam minggu sih Bang. Oh gitu. Sering kumpul banget itu malam minggu. Oke. Nanti kapan-kapan kita gerbek studionya. Kisah Pendaki. Ditunggu, dan jangan lupa subscribe juga nih channel Info Pendaki dan juga Kisah Pendaki yang sama-sama kita di konsep konten yang sama ya Bang ya. Oke. Itu aja. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Oke, sekarang gue udah bersama salah satu panitia atau panitia penyelenggara lah dari kegiatan pengibaran bendera dalam rangka HUT RI ke-76
yaitu di Bukit Wanapa. Nah, sekarang kita perlu tahu juga nih, kira-kira apa sih tujuan dari kegiatan ini, terus juga sasarannya apa, kemudian harapannya ke depan itu apa. Nah, sekarang gue udah sama salah satu dari panitia inti dari penyelenggara kegiatan ini. Kita langsung tanya aja ke beliau langsung. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, kita sama Kang Adai ya, Kang ya. Oke. Saya Adai, saya di sini mungkin sebagai pengelola juga. Terus untuk acara sekarang ini saya ditunjuk jadi ketua pelaksana sama teman-teman yang memang rencananya itu sangat mepet sekali, cuma 1 minggu. Dadakan itu ya? Iya, dadakan banget. Makanya aturan kemarin kita karena situasinya lagi di pandemi, masih PPKM, karena ada kita mengacu ke pemerintah itu PPKM itu sampai tanggal 16, makanya kita berani ngadain acara di tanggal 17-nya. Karena kita meyakini di tanggal 17 ini mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi. Tujuan pada dasarnya kita itu ngadain acara seperti ini nggak lain ya seperti halnya upacara-upacara lain yang kayak di ini. Jadi intinya pengen mengenang atau kayak sejarah-sejarah pahlawan-pahlawan kita. Jadi di sini saya sengaja adakannya di gunung itu, jadi biar anak-anak yang senang main ke gunung itu mengikuti juga kegiatan-kegiatan upacara seperti ini, nggak cuma di sekolah ataupun yang di tempat-tempat kayak di kota kayak gitu. Makanya saya di sini laksanakan setiap tahunnya dan itu jadi rutinitas di pendakian ini. Alhamdulillah untuk peserta sekarang lebih banyak daripada tahun kemarin, meskipun sekarang kita ini dalam keadaan pandemi. Terus waktu kita juga emang mepet, hanya sebatas 1 minggu. Dan alhamdulillah ada teman-teman dari pendaki Cikarang yang memang siap untuk jadi pelaksana sama petugas-petugasnya. Iya. Terus harapan kedepannya kita ingin dari pendakian kota sendiri jadi lebih dikenal banyak orang. Gitu ya. Iya. Karena gini Kang, kita ini kan masih awam nih ya kategorinya, karena Kuta ini kan termasuk gunung yang baru mungkin ya dibuka. Mungkin sebelumnya nih kita perlu tahu dulu nih kira-kira literasi dari Gunung Kuta itu sih gimana kan. Nah, yang pertama itu Kang, ini gunung mulai dibuka untuk komersil tuh udah berapa lama sih Kang? Ini kebetulan kemarin tanggal 26 Juni kita pendakian ya, bukan hari jadinya gunung, hari jadinya pendakian Gunung Kuta. Iya. Jadi kalau tahun 2019 sekitar 2 tahunan mungkin ya. 2 tahun. Kita berjalan sudah 2 tahun dan alhamdulillah peminatnya sudah lumayan banyak juga ya. Di NIP yang pertama kita kedatangan tamu sekitar 800 orang, target kita hanya 300, yang datang itu sekitar 800. Di NIP yang kedua kita punya target 500 sampai 800 orang karena masih PSBB, makanya target kita nggak terlalu banyak, tapi yang datang 1.500 orang. Termasuk di luar dari dugaan ya Kang ya. Iya, sangat luar biasa. Iya, karena berkaitan dengan aturan pemerintah dengan adanya PPKM yang sebelumnya itu PSBB juga kelihatannya agak memperkecil ya ruang gerak kita gitu kan. Tapi memang ada beberapa yang mungkin dari wilayah sekitaran Bogor dan lain sebagainya itu masih bisa masuk ke sini, dan juga tentunya dari pengelola pun nggak mengabaikan protokol kesehatan ya Kang ya. Jadi yang masuk ke sini juga harus dalam kondisi sehat, kemudian juga menggunakan masker seperti anjuran yang disarankan oleh pemerintah. Jadi secara aturan memang meskipun gunung ini bukan dalam naungan Taman Nasional ya Kang ya. Belum. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa meningkatkan sertifikasi lah istilahnya begitu, yang tadinya dari pengelolaan warga setempat jadi Taman Nasional ya. Mudah-mudahan dengan dibukanya itu nanti makin banyak lagi peminat, karena sejauh ini yang saya tanya beberapa pendaki, kita sempat ngobrol tadi sama beberapa pendaki,
kita tanya mereka dari mana, umumnya sih memang nggak jauh dari Jawa Barat ya Kang ya. Betul. Antara mungkin yang sekitaran Bogor, Bekasi, terus juga dari Cianjur, dari Jakarta, nah itu masih sekitaran Jawa Barat lah. Yang mudah-mudahan dengan nanti kedepannya dibukanya menjadi taman nasional bisa lebih meningkatkan lagi minat dari para pendaki ya Kang ya. Mudah-mudahan, amin. Dan jangan lupa juga nih untuk teman-teman semua, kita mengingatkan juga dari pengelola juga mengingatkan bahwa selalu jaga kebersihan ya Kang ya. Yep, karena betul. gunung ini kategori baru. Di video awal kita udah lihat gimana treknya itu masih asri, jalurnya juga masih bersih gitu kan. Jangan sampai dengan dibukanya untuk komersil jadi merusak lingkungan ya Kang ya. Betul. Airnya juga masih bagus ya kan. Terus juga kondisi pepohonan, tumbuhan, bahkan ada beberapa hewan liar juga ya Kang ya, betul. yang masih hidup di sini. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti bisa lebih dibudidayakan lagi gitu. Nah terus terakhir nih Kang, ada pesan-pesan nggak Kang buat para pendaki seandainya nanti memang ini benar-benar dikomersilkan, kemudian peminatnya membludak ke sini, kira-kira harapan Akang kayak gimana? Untuk ini aja saya seperti yang tadi diinikan, kembali lagi ke sampahnya itu yang paling utama itu sampah dengan ketinggian 1050 mdpl kita itu jadi peminat pendaki baru. Oh gitu ya. Iya, jadi pemula gitu kan. Iya, pemula-pemula yang emang nggak ada pendidikan di Klatsar atau apa. Jadi yang ini kan sampah tuh asal-asalan. Iya. Makanya saya tekankan ke setiap pengunjung itu sampah dikelola terus dibawa kembali. Nanti di sini dikelola sama pengelola. Iya, jadi bisa didaur ulang juga ya Kang. Betul. Tapi jangan salah loh, ini biarpun gunung tingginya cuma 1050, tapi kita cobain treknya itu lumayan. Jadi kita beberapa kali kita coba mengunjungi beberapa gunung dan untuk kategori pemula sih kayaknya lebih ke di atas pemula Kang. Karena dari pos 1, dari base camp ke pos 1 mungkin kita masih oke nih ya. Begitu pos 1 ke pos 2, meskipun cuma 3 pos, itu dari pos 2 sampai ke pos 3 itu benar-benar terasa. Tadi kita pengen sempat puncak, cuman kelihatannya kondisi tim kita udah nggak memungkinkan. Akhirnya kita coba turun dan kita coba ngobrol-ngobrol dan gali literasi. Mudah-mudahan dengan informasi yang disampaikan sama Kang Ade ini bisa menambah pengetahuan teman-teman juga yang berminat buat naik ke Gunung Kuta. Dan kita juga ada kontak person ya Kang ya. Jadi nanti kita lampirin di kolom deskripsi dan juga nanti kita dilampirin di sini, bisa hubungin pengelola langsung. Dan juga untuk yang pemula di sini juga ada beberapa warga yang bersedia untuk jadi porter ya Kang ya. Jadi diperbantukan untuk membantu proses pendakian. Jadi nggak usah takut buat yang takut bawa tas berat atau mungkin katakanlah belum siap fisik untuk mendaki ke atas. Itu nanti kita disediakan perbantuan ya Kang ya. Dan juga area parkir juga di sini juga luas, cukup luas. Ada beberapa pemukiman warga yang dimanfaatkan untuk area parkir. Jadi pada intinya Gunung Kuta ini udah siap untuk dikomersilkan secara nasional ya Kang ya. Oke, mungkin itu aja nih pembahasan kita hari ini dan kita mau prepare buat balik. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Terima kasih Kang. Terima kasih.